Halo, assalamualaikum. Ngobrol gapi ini beberapa teman-teman banyak yang kurang semangat nih biasanya gapi. Nah, kita ngobrol-ngobrol sambil kita mau lihat-lihat gapinya juga. Nah, konon katanya itu sekarang kan memang baru sulit katanya untuk jualan gapi. Nah, makanya nih saya mau sharing sedikit, mau ngobrol sedikit tentang kondisi saat ini di gapi. Jadi gini, teman-teman mungkin lihat gapi saat ini apa ya, kayak yang kok biasa-biasa aja. Nah, mungkin memang karena mungkin dari segi perawatannya, dari segi seleksinya kurang begitu ketat gitu loh, kurang begitu bagus. Akhirnya yang terjadi gapinya jadi kurang bagus gitu. Nah, ini mungkin penyebabnya gapi ini jadi tampilannya kurang bagus, akhirnya membuat kondisi gapi ini juga secara lookingnya jadi menurun gitu loh. Nah, makanya teman-teman nih aku mau ngobrol sedikit, mau sharing-sharing sedikit tentang gimana sih caranya biar gapi ini tetap dipandang lah saat ini. Jadi jangan sampai kita hanya ngeluh terus, jangan sampai kita hanya terpuruk terus, tapi kita harus melakukan action. Salah satunya yaitu dengan cara memperbaiki secara kualitasnya, memperbaiki secara tampilannya, juga ininya juga kita juga seleksi juga. Nah, ini sebagai contoh kita bisa lihat di sini beberapa gapi. Misal gapi-gapi itu kan satu batch nih, nggak mungkin keluarnya bagus semua. Ada beberapa yang mungkin secara ekornya ada yang kuncup, ada yang sobek, atau mungkin ada yang bengkok badannya. Memang itu perlu diseleksi. Yang kita tampilkan memang ikan gapi-gapi yang bagus. Nah, nanti untuk seleksi, untuk bagaimana mencetaknya, nanti kita bikin sesi lagi buat video baru lagi. Yang jelas di sini kita mau lihatin teman-teman gimana sih caranya biar dapat ikan gapi-gapi yang bagus-bagus kayak gini. Oke ya, mungkin dari sini ya kita biar farm kita pertama ya, farm kita memang kita harus nunjukin farm kita itu farm yang enak dulu lah dipandang. Nggak harus bagus, nggak harus mewah ya, tapi enak dulu dipandang gitu loh. Mulai dari pencahayaannya, mulai dari kebersihan tanknya, mulai dari isinya juga gitu loh, kepadatannya juga. Terlalu padat nggak bagus, terlalu nggak padat misal cuma 1-2 ekor juga nggak bagus juga. Jadi harus pas dengan kapasitas ikan gapi yang ada di sini. Misalnya kita punya ini ada singa blue mosaic kayak gini nih, singa blue mosaic. Nah, ini salah satu ikan yang ya kita mengembangkan ya, salah satu ikan yang kita kembangkan. Tapi tak kasih saran buat teman-teman kalau mau menampilkan ikan-ikan ini, mau diupload di Facebook, mau diupload di Instagram, atau mungkin sekarang juga di YouTube, TikTok. Nah, itu kan kita milih dulu yang bagus-bagus kayak gini supaya penampilannya dia dapat bagus dulu. Yang kedua, size. Nih lihat ikannya kan secara size itu nggak kecil-kecil amat. Kenapa? Karena memang setelah sudah masuk sini kita sudah menyeleksi ikan ini yang gede-gede. Walaupun kalau untuk di pembesaran nggak masalah ya, itu besarin buraya itu masih kecil-kecil. Tapi setelah kita display, setelah kita seleksi, ya dapetin tuh ikan yang gede-gede kayak gini nih. Kemudian setelah dapet size-nya, dapetin bukaan ekor. Usahakan bukaan ekor lebar-lebar kayak gini ya. Nah, usahakan bukaan ekor lebar-lebar, jadi ikan itu tampil cantiknya gitu. Ibaratnya apa, dia itu seorang model gitu. Dia pakai pakaian yang paling bagus gitu loh. Jadi kita tampilkan yang terbaik dengan bukaan ekor yang baik, dengan motif yang mungkin seleksi yang terbaik, dan juga warna. Penting banget warna itu. Oke ya, sudah dapat size, sudah dapat menariknya ini ikannya. Nah, selanjutnya adalah kesehatan. Ingat, ikan yang sakit itu biasanya tidak menampilkan warna maksimal, tidak menampilkan performa maksimal, bahkan kadang lemes. Nah, itu jangan sampai kita di tank display yang harus kitanya ditampilkan ternyata malah sakit gitu. Walaupun itu sering terjadi, wajar terjadi, cuma sebagai gimana caranya kita harus menghindari itulah. Itu cara-cara yang mungkin teman-teman bisa dengan cara sendiri-sendiri. Nih, ini untuk yang delta kita memang sudah plotkan di sini nih. Delta yang ekornya ini gede-gede semua, ini ekornya gede-gede ini. Nah, mungkin ini ada beberapa ekor yang ini belum gede, cuma secara formnya bagus. Jadi memang mungkin beberapa minggu lagi dia udah gede, cuma formnya bagus.
Nih gede-gede semua nih, kita ngasihnya ikan gede-gede semua, kayaknya besar-besar. Untuk bikin besar gini memang syaratnya itu juga perawatannya harus benar-benar ekstra, dari mulai kebersihan airnya, kualitas airnya, pakannya itu perlu banget gitu. Kalau bicara pakan, sudah sering saya katakan di sini pakannya hidup pakai Artemia, pakannya pelet kita punya produk pakan pelet sendiri, namanya Swasti Fish Food Starter. Nah ini ya kalau untuk yang delta. Nah kita ternyata juga punya ikan-ikan yang shorttail, yang crowntail, yang sword. Nah ini kita juga ada beberapa ikan yang crowntail, sword. Nah memang dikurangan ikan ini untuk size-nya memang berat, untuk mendapatkan itu memang berat, makanya ya kita usahakan, karena dia size-nya kurang bisa besar seperti yang delta, kita usahakan minimal warnanya, kita dapat warnanya. Walaupun jenis-jenis ikan ini memang untuk saat ini memang kalau dibilang ya masih ada peminatnya, selagi itu ada kelas kontesnya biasanya ada peminatnya. Nih kita ada crowntail, ada sword ya. Swordnya juga belum panjang banget, karena untuk mendapatkan sword panjang waktunya memang lama banget gitu, jadi memang butuh waktu, butuh proses. Nah yang penting kita pilih warnanya juga. Kalau sword ya pilih ekor yang bagus, yang panjang bagus. Ini seperti Vienna ini, walaupun Vienna ini sebenarnya bisa besar, cuma memang kadang terganggu, memang genetiknya, memang ikannya besarnya agak lama. Ini untuk sword dan shortnya ini agak PR yang sword karena size-nya biasanya. Nah kalau yang delta kan bisa gede-gede kayak gini nih, gede-gede kayak gini, mantap. Kalau delta sih nggak ada masalah. Memang trennya memang ikan yang delta ini memang berkembangnya cepet banget, mulai jenis-jenisnya, karena memang di looknya itu bagus. Cuma buat teman-teman yang masih suka sword juga nggak kalah juga, karena sword bermunculan jenisnya baru, sword itu gak lebih gampang daripada bermunculnya jenis yang delta. Kita ngomong delta itu yang ekornya pokoknya yang besar aja ya, yang sudutnya antara 70 sampai 90 ya, mungkin bahkan lebih dari 90 tetap kita anggap delta, karena memang kayak gitu. Nah bedanya kalau ikan yang mau dijual-jual itu nggak perlu sedetail ikan yang kontes. Biasanya kalau kontes kan dia punya kriteria tuh, tapi kan nggak semua ikan yang di kontes itu gimana ya, kontes itu ibaratnya ya gambling. Kadang kita bawa ikan bagus banget di lokasi, ada yang lebih bagus. Kadang kita bawa ikan yang sudah bagus di farm, ternyata di sana nggak mau perform. Jadi ya gambling banget gitu loh. Jadi banyak banget kesempatannya itu ya, banyak banget peluang yang harus kita masuki itu ternyata terlalu faktor keberuntungan itu juga penting banget. Dan itu yang kadang nggak bisa kita prediksi gitu. Nah ini ya, jadi buat teman-teman yang masih pelihara ikan gapi dan masih cukup secara strain cukup masih banyak, dipelihara aja, diseleksi secara ketat. Justru dengan momen ini, dengan kondisi yang seperti ini, justru malah kita bisa seleksi, bener-bener seleksi untuk menghasilkan ikan yang bagus-bagus. Jadi ibaratnya kita itu baru dimasuk ke tahap ujian lah, di ospek gitulah ya. Jadi harus bertahan dengan kondisi sedemikian rupa dan dituntut untuk bikin ikan kualitas yang bagus gitu ya teman-teman. Ini salah satu curhatan dari seorang breeder gapi. Jadi apapun yang terjadi saat ini, kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa mencetak ikan-ikan yang bagus-bagus. Nah disitulah ketika kita membuat karya kualitas bagus, insya Allah kok tetap bisa tetap laku jualan. Nah buat teman-teman, itu saran saya sih, justru kesempatan ini untuk mempercantik ikan Anda gitu ya. Ketemu lagi nanti di video berikutnya. Salam swasti, salam inspirasi.